Ayah, aku mau tanya. Halo para penjelajah cilik, apa kabar? Selamat datang lagi di sini. Hari ini, kita bakal memecahkan misteri yang, seru banget dan sedikit asin. Udah siap buat petualangan seru ini? Ayo, ngacung. Siapa yang di sini suka banget main ke pantai? Wih, seru banget ya. Bisa main pasir, lari-larian dikejar ombak. Tapi, pernah nggak sih pas lagi asik berenang, tiba-tiba ada air yang masih ke mulut? Ih, rasanya aneh banget kan? Beda banget sama air yang biasa kita minum di rumah. Tiba-tiba rasanya asin banget di lidah. Pasti bikin kita kaget, terus mukanya jadi lucu gitu. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Kok bisa gitu ya? Kenapa air laut asin? Padahal coba deh, air hujan kan rasanya tawar-tawar aja. Terus, dari mana coba datangnya semua garam di lautan yang luas banget itu? Bikin penasaran ya? Oke, siap-siap. Para detektif cilik, yuk kita mulai penyelidikan kita. Petunjuk pertama dari misteri ini ternyata datangnya dari atas loh, dari langit. Ayo, kita ikuti sama-sama perjalanan setetes air hujan. Jadi, ceritanya begini. Waktu hujan turun ke darat, airnya tuh kan mengalir ya, lewat batu-batuan, lewat tanah. Nah, ternyata di dalam batu dan tanah itu ada butiran-butiran super kecil, namanya mineral. Salah satunya ya garam itu. Jadi air hujan ini kayak sapu kecil. Dia menyapu dan membawa butiran-butiran garam itu ikut pergi bersamanya. Oke, sekarang air hujannya udah bawa oleh-oleh garam nih. Terus dia mau kemana ya? Ternyata semua aliran air itu, semuanya menuju ke satu tempat yang sama. Air yang bawa garam tadi kan ngumpul jadi satu. Jadi parit kecil, terus jadi sungai yang besar. Coba deh bayangin, sungainya itu kayak truk pengantar super besar. Tugasnya apa? Yang mengantarkan semua air plus muatan garamnya itu langsung ke rumahnya yang paling besar, yaitu laut. Dan kalian tahu nggak, ini tuh terjadinya bukan cuma sehari dua hari, tapi udah jutaan tahun. Bayangin setiap hari, setiap jam, setiap detik, sungai-sungai dari seluruh dunia nganterin sedikit garam ke laut. Sedikit, sedikit, sedikit. Lama-lama jadi banyak banget. Garamnya jadi numpuk di laut, dan itulah yang bikin laut jadi asin. Oke, kita sampai di bagian terakhir dari teka-teki ini. Tapi tunggu dulu, ada pertanyaan lagi. Kalau air dari sungai terus-terusan masuk ke laut, kenapa lautnya nggak penuh dan tumpah ya? Dan kenapa garamnya nggak ikut pergi kemana-mana? Nah, ini dia nih bagian paling ajaibnya. Ini dia jawabannya. Waktu mataharinya bersinar terang, lautnya jadi hangat. Terus, air yang di permukaan itu berubah jadi uap air dan terbang ke atas ke langit buat jadi awan lagi. Proses ini namanya penguapan. Tapi, coba tebak apa yang terjadi sama garamnya. Garam itu kan berat, jadi dia nggak bisa ikut terbang. Jadi airnya pergi ke langit, tapi semua garamnya tetap tinggal di laut. Keren banget kan? Akhirnya misteri kita terpecahkan. Hebat! Kita berhasil nemuin jawabannya bareng-bareng. Biar makin ingat, yuk kita ulang lagi ceritanya secara singkat. Jadi ingat ya, urutannya begini. Pertama, hujan turun dan membawa garam dari darat. Kedua, sungai jadi truk pengantar yang bawa garam itu ke laut. Ketiga, air lautnya menguap naik ke langit, tapi garamnya ditinggal. Nah, karena ini terjadi terus-menerus, makanya laut jadi asin. Gampang kan? Nah, sekarang kalian semua udah jadi ahli kelautan cilik nih. Kalau nanti ada teman atau kakak yang nanya, kenapa sih air laut itu asin? Kalian udah bisa jelasin jawabannya yang super keren. Kalian hebat. Tapi tunggu dulu. Aku punya satu pertanyaan terakhir buat kalian pikirin di rumah. Kalau garamnya terus-terusan diantar ke laut dan gak pernah kemana-mana, apa itu artinya laut bakal jadi makin asin terus ya? Coba deh tanyain ke ayah atau bunda di rumah. Penasaran kan? Oke deh, sampai ketemu lagi di petualangan kita selanjutnya ya. Dadah!